Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita berdoa. Bapa, bersyukur Engkau peliharakan kami sepanjang hari dalam semua aktivitas kami. Dan malam ini kami akan membaca merenungkan firman. Roh Kudus tolong kami, terangi hati dan pikiran kami agar kebenaran yang kami membaca renungkan malam ini boleh menjadi bagian kami, pegangan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami lagi anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Kejadian 21 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, saya menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan memelihara dalam hatinya. Saudara, hasil tanpa proses adalah kepalsuan yang penuh dengan manipulasi. Sedangkan hasil yang diperoleh melalui proses sesungguhnya adalah kemurnian yang dapat diuji keasliannya. Betul? Amin. Itulah yang kita temukan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bagaimana proses yang Abraham dan istrinya Sarah alami dalam mereka mewujudkan pengakuan yang utuh tentang janji Tuhan, atau tentang Tuhan dan janjinya kepada mereka. Karena saudaraku, secara logika manusia, mereka sedang menghadapi kemustahilan tentang kegenapan janji Tuhan kepada mereka. Bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan yang banyak. Sementara Sarah mandul, dan keduanya, Abram dan Sarah, sudah lanjut usia alias tua. Jadi, kalau timbul keraguan dalam diri mereka, sangat dimaklumi, betul? Ditambah lagi penantian kegenapan janji Tuhan bagi mereka, bukan hanya sehari 2 hari, atau seminggu 2 minggu, berbulan bahkan bertahun-tahun, sampai dikatakan 10 tahun mereka di tanah Kanaan, belum mendapatkan keturunan yang dijanjikan. Jadi manusiawi, bukan? Kalau mereka acap kali sampai pada titik jenuh dalam penantian, alias ragu akan janji Tuhan, setuju? Namun pertanyaan saya, siapa yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan memiliki keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar? Tuhan, bukan? Betul? Artinya kalau Tuhan yang mengatakannya,
Beri Tuhan yang bertanggung jawab untuk menggenapinya. Bukan mereka. Betul? Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Rick Warren. Artinya kalau mereka menerima janji, menerima pernyataan dari Tuhan, itu berarti mereka harus memulainya di dalam Tuhan. Ya, mereka memulainya dengan Tuhan dan melanjutkan dengan Tuhan dan mengakhiri dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bagaimana cara Tuhan menggenapi janjinya dalam diri Abraham dan Sarah? Ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, Tuhan memperhatikan umatnya. Dalam 1a. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya menanggung bebannya sendiri. Apalagi sampai tidak berdaya. Amin. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita sangat bersyukur karena kita punya Allah yang sangat memahami kondisi keberadaan kita. Bahkan Dia turut merasakan apa yang menjadi pergumulan kita. Tidak heran kalau Rasul Paulus katakan dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau sekian lama Abraham dan Sarah menanggung pergumulan, tidak berarti mereka sendiri. Allah ada bersama-sama. Allah sedang menyertai, Allah sedang menguatkan. Kalau mereka masih mampu bertahan sampai 10 tahun, bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka, mengerti mereka, menguatkan mereka, menanggung bersama-sama dengan mereka. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi mereka. Yang pertama di sini, Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Yang kedua, Allah menggenapi firman-Nya. Ayat 1b. Artinya apa yang sudah Tuhan perkatakan, Tuhan firmankan, semua pasti tergenapi atau Dia akan genapi. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Bagian Abraham dan Sarai adalah percaya kepada Tuhan, berjalan dalam Tuhan, menantikan waktu Tuhan yang tepat. Amin. Itu juga menjadi bagian kita di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup. Saudaraku, bukan kebetulan Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan punya rancangan yang mulia, yang agung. Karena itu, letakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Dia. Dia akan beracara dengan cara yang sendiri, menolong saudara dan saya untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah menjawab sesuai dengan firman-Nya. Ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya
pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kejadian 21 ayat 2. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikatakan mengandung dan melahirkan pada masa tuanya. Ini artinya jangan mengkonsep Tuhan sesuai dengan akal pikiran kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa dia perkatakan akan tergenapi? Dikatakan sesuai dengan firman-Nya. Bagian B, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dikatakan di situ Sarah mengandung dan melahirkan tepat pada waktunya. Waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Artinya kita gelisah karena maunya kehendak kita yang terjadi. Atau fokus dengan kita. Bukan fokus pada kehendak dan waktu Tuhan. Betul? Nah saudaraku, akibat dari firman yang tergenapi, ada 3 hal. Sarah bersukacita karena Tuhan. Ayat 6a. Yang B, Sarah bangga karena perbuatan Tuhan yang ajaib. 6b. Yang ketiga, atau bagian C, pengakuan Sarah yang utuh tentang Tuhan. Luar biasa. Coba perhatikan ayat yang ke 6 dan 7 dari bacaan kita itu. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Luar biasa kan? Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Bukan mentertawain di sini, tapi bersukacita bersama-sama karena mujizat Tuhan sedang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Ayat 7. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Itu dia saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga ketika kalau Sarah bersukacita karena Tuhan, bangga karena Tuhan, dan pengakuannya utuh karena Tuhan, memang itu yang Tuhan kehendaki. Allah mau supaya dalam pengalaman kehidupan mereka, mereka sungguh-sungguh mengakui Tuhan secara utuh, bukan hanya karena berkatnya, tapi Allah El Shaddai. Luar biasa. Saudara ingat, memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkap tujuan hidup kita. Dan bila sesuatu dalam ciptaannya memenuhi tujuannya, hal tersebut mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman malam ini, yang kembali boleh meneguhkan iman percaya kami, untuk kami meletakkan pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun acap kali kami dibawa masuk dalam kondisi yang tidak mungkin, kemustahilan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu teguhkan iman percaya kami, kuatkan keyakinan kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan, dan percaya bahwa Engkau berjanji menyampaikan firman kepada kami. Engkau setia menggenapi janji dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dengan pengakuan yang utuh bahwa kami hidup, tidak memberkati secara fisik saja, tapi juga secara rohani, utuh dalam kehidupan kami, sehingga boleh memuliakan Engkau senantiasa. Lingkupi kalian kuat kuasa-Mu dalam istirahat kami Tuhan. Lindungi kami, jauhkan mimpi buruk, jauhkan kuasa kegelapan, roh jahat, dan biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan.
sehingga bisa tidur dengan nyaman, esok bangun dengan kesegaran baru. Ketika kami menunaikan tugas-tugas kami, lindungi kami dan berkati kami senantiasa, agar supaya Tuhan, kami terpelihara dalam berkat Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sampai sini renungan malam seruan Makedonia. Maju terus dalam pengakuan yang utuh tentang Tuhan. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.